Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Shani Syaputra di Shani Syaputra Channel. Nah, apa kabar sobat pejuang ASN semuanya? Masih tetap semangat kan? Nah, bagi kalian yang pertama kali singgah di channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video-video ini ya teman-temannya. Baik, langsung saja kita ke videonya berdasarkan judulnya, yaitu cara mencek kebutuhan ASN yaitu CPNS P3K di setiap instansi. Jadi di sini ada beberapa cara. Jadi di sini ada dua cara ya teman-teman, supaya kamu yang ingin melamar CPNS ataupun P3K di tahun 2021 ini bisa mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan di setiap instansi yang teman-teman lamar. Jadi di sini ada dua cara. Langkah pertama yaitu teman-teman buka dulu Google-nya, kalau bisa itu melalui Google Chrome ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan seperti biasa di kolom pencarian teman-teman ketikkan yaitu sscasn.bkn.go.id. Setelah itu enter. Nah, nanti teman-teman akan berada pada tampilan layar seperti ini. Nah, cara melihat bagaimana atau berapa instansi ataupun yang dibutuhkan, berapa CPNS ataupun P3K di instansi teman-teman, apakah sudah pendaftarannya sudah dibuka atau belum. Nah, teman-teman bisa menceknya di bagian menu ini, yaitu di layanan informasi. Sebenarnya di sini juga bisa ya teman-temannya, tapi kita dari sini aja. Layanan informasi, kemudian kita pilih info lowongan. Silahkan diklik. Nah, setelah itu teman-teman di sini sudah ada dikatakan pastikan Anda telah mengakhiri proses pendaftaran atau melalui tahap resume sebelum memasuki waktu akhir pendaftaran instansi yang Anda lamar. Ini maksudnya nanti ketika teman-teman sudah mendaftar yang awalnya itu registrasi dulu ya teman-temannya pada menu pendaftaran, setelah itu login sampai tahap akhir. Nah, teman-teman harus memperhatikan dulu semua data-data teman-teman. Nah, kemudian setelah itu langsung saja kita klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat, pastikan Anda telah mengakhiri pendaftaran sebelum tanggal atau waktu selesai pendaftaran pada instansi yang Anda lamar. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada status, instansi, jenis pengadaan, mulai, selesai, link informasi. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, status ini maksudnya adalah status dibuka pendaftaran. Instansi misalnya pemerintah Kabupaten Lingga. Instansinya adalah Kabupaten Lingga misalnya. Nah, di sini dia statusnya sudah membuka pendaftaran untuk instansi Kabupaten Lingga, teman-teman. Yaitu di mana di sini jenis pengadaannya yaitu untuk P3K guru. Di mana mulai pendaftarannya itu yaitu tanggal 30 Juni yaitu 18.31, berarti sekitar maghrib tadi semalam ya teman-temannya. Kemudian berakhir pendaftarannya tanggal 21 Juli 2021. Nah, di sini teman-teman link informasi ini sebenarnya harusnya di sini udah ada misalnya file ataupun link yang bisa kita klik untuk mendownload kebutuhan berapa CPNS atau P3K yang dibutuhkan di suatu instansi tersebut. Mungkin karena ini masih di awal teman-teman, jadi ini masih kosong, belum ada link informasi apapun. Tapi tenang aja, nanti akan saya kasih tahu teman-teman cara untuk kita mendownload file ataupun mengetahui berapa kebutuhan CPNS ataupun P3K di suatu instansi tersebut. Nah, di sini juga teman-teman bisa kita lihat kalau jenis pengadaan itu sesuai dengan di tahun ini teman-teman, itu kita ada 3 ya teman-temannya, yaitu P3K guru, P3K non guru, dan CPNS. Nah, sekarang kita coba untuk mengecek instansi yang lain. Misalnya teman-teman seperti saya berada di Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan mengeceknya. Langsung saja kita ketikkan nama instansinya, misalnya pemerintah Kabupaten Tapanuli. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Atau kita coba aja langsung aja teman-teman nama kabupatennya atau kotanya teman-temannya. Misalnya ini Tapanuli Selatan.
Kebetulan saya domisilinya di Tapanuli Selatan. Nah, di sini teman-teman untuk Tapanuli Selatan itu sendiri, di sini sudah dibuka pendaftaran, yaitu statusnya sudah dibuka, instansinya Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, untuk Tapsel sendiri itu hanya membuka pendaftaran untuk P3K guru. Jadi di sini belum ada untuk P3K non guru maupun CPNS-nya, masih P3K guru. Nah, atau misalnya teman-teman yang berdomisili di Medan juga bisa langsung ketikkan Medan ya. Nah, di sini kita lihat teman-temannya, untuk Medan juga sudah dibuka, instansinya itu Kota Medan, jenis pengadaannya itu untuk P3K gurunya udah dibuka ya. Kemudian di Medan juga pengadaan untuk CPNS-nya juga sudah dibuka, begitu juga dengan non gurunya. Jadi untuk instansi Kota Medan sendiri, ketiga-tiganya sudah dibuka ya teman-temannya, P3K guru, CPNS maupun non guru. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, gimana sih di sini kan kita belum tahu berapa kebutuhan, misalnya di bagian kesehatan perawatnya dibutuhkan berapa, misalnya di bagian guru bahasa Indonesia atau guru lain berapa dibutuhkan. Nah, karena di sini belum terlalu lengkap teman-teman, maka di sini saya akan ajarkan, saya kasih contoh. Jadi cara kedua ini untuk mengetahui kebutuhannya, silakan teman-teman buka tab lain atau Google yang lain. Nah, setelah itu misalnya teman-teman ingin melamar di instansi Kota Medan. Nah, langsung aja teman ketikkan BKD Kota Medan ya. Langsung aja teman-teman ketik website instansi teman-teman. Kita enter. Oke, lagi proses, kita tunggu sebentar. Oke. Setelah itu teman-teman di sini sudah ada, saya klik aja. Nah, setelah kita klik websitenya teman-teman, jadi di bagian informasi silakan teman-teman lihat apakah instansi teman-teman, misalnya ini instansinya Kota Medan, kebetulan ini adalah badan kepegawaiannya. Teman lihat informasi di websitenya instansi teman-teman itu apakah sudah ada tentang seleksi penerimaan CPNS, P3K atau CASN. Nah, kita lihat di instansi Kota Medan sendiri sudah ada mengumumkan seleksi penerimaan CASN 2021. Nah, teman-teman langsung klik ini, klik saja. Nah, di sini teman-teman sudah ada. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri. Jadi ini hanya sebagai contoh untuk Kota Medan saya teman-temannya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang berada di Pulau Jawa, misalnya ingin melamar instansi, misalnya Kota Bogor. Nah, teman-teman kunjungi aja BKD websitenya untuk Bogor. Nanti lihat di bagian informasi apakah sudah ada mengumumkan seleksi untuk CPNS-nya sendiri. Nah, di sini untuk Kota Medan sebagai contoh saja. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Adapun informasi lebih lengkap, silakan unduh atau download dokumen di bawah. Nah, langsung saja untuk warna biru ini kita klik. Nah, jadi ini teman-teman adalah file kebutuhan CPNS ataupun P3K di Kota Medan itu sendiri. Jadi di sini dia lebih lengkap. Jadi teman-teman tahu nantinya berapa yang dibutuhkan. Nah, ini ya teman-temannya, Wali Kota Medan. Nah, jadi untuk kebutuhannya nanti misalnya di sini, di lampiran 1 ini sudah kita lihat nama jabatan, misalnya apoteker. Alokasi formasinya itu untuk CPNS-nya ada 2, umum dan disabilitas. Nah, di sini kebetulan untuk apoteker itu sendiri adalah tergolong kepada ini ya, CPNS. Nah, yang dibutuhkan itu ada umum untuk 3 orang ya, khususnya itu unit kerja penempatannya Medan Johor. Jadi Puskesmas Medan Johor nanti membutuhkan 3 apoteker dari alokasi formasi CPNS yang umum ya teman-temannya. Jadi di sini lengkap sekali teman-teman. Silahkan teman-teman kunjungi website sesuai dengan instansi yang teman-teman lamar. Nah, di sini sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Atau misalnya teman-teman membutuhkan instansi lain, misalnya Tapsel, Tapanuli Selatan. Nah, misalnya saya buat BKD Tapsel. BKD Tapsel ya. Nah, kemudian saya klik. Nah, websitenya sudah terbuka. Nah, teman-teman cari lagi nih, apakah sudah ada pengumuman tentang
tadi kita buka tentang BKD Tapsil ya teman-temannya. Nah, ini kita udah buka BKD Tapsilnya. Nah, sama seperti yang tadi untuk Medan juga teman-teman cari di bagian informasi apakah website BKD Tapanuli Selatan sudah memposting tentang kebutuhan calon PNS ataupun P3K-nya itu sendiri. Nah, di sini sudah ada diposting barusan tanggal 30 Juni sesuai dengan tanggal pendaftaran di website ya teman-teman. Jadi langsung saja ini diklik. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita klik, kita baca sebentar. Ini adalah semacam informasi seperti yang ada pada surat untuk pendaftaran. Nah, di sini ada pengumuman lengkap dapat dilihat dan diunduh di sini. Nah, kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Kita lewatkan aja. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan, nah ini udah bisa langsung di-download ya teman-teman. Jadi di sini sudah banyak sekali teman-teman ini jabatan guru. Sorry teman-teman, kita coba perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Guru agama Islam untuk di SD Siwom 2 itu dibutuhkan P3K-nya 1 orang. Kemudian untuk di Panobasan Lobu Uhom itu 1 orang juga. Jadi ini teman-teman sangat lengkap sekali kalau teman-teman langsung saja cek di bagian website instansi teman-teman sendiri. Nah, ini udah bisa kita download teman-temannya. Kalau mau diunduh silahkan diunduh bagi teman-teman yang ingin melamar di Tapanuli Selatan. Nah, ini sudah cukup lengkap teman-teman. Berapa kebutuhan ataupun berapa yang dibutuhkan CPNS ataupun P3K di instansi teman-teman yang akan lamar. Jadi teman-teman, demikianlah 2 cara untuk mencek kebutuhan instansi teman-teman untuk CPNS ataupun P3K-nya. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silahkan berikan pertanyaan ataupun komentarnya di kolom komentar. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.